Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Spesial bersama saya, Anissa Ayu Lestari. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai profil anggota komisioner dari Komnas Perempuan, yaitu Ibu Dr. Anda Maria Ulfa, MSI. Untuk itu semua, kita sudah mewawancarai beliau. Mari kita saksikan wawancara kami bersama beliau. Bisa diceritakan bagaimana kehidupan Ibu di masa kecil? Saya tinggal di kampung, di desa, namanya Desa Tulungagung. Lalu ya seperti pada umumnya anak-anak di desa, saya sekolah SD pagi, lalu siangnya sekolah madrasah, ibtidaiyah, tapi orang menyebutnya sekolah madrasah gitu. Sore ya setelah pulang madrasah anak-anak main lah gitu, lalu habis maghrib ada pengajian di kampung, menyebutnya tajuk ya, musola gitu, ada musola di belakang rumah gitu, jadi ngaji rame-rame sama anak-anak yang lain. Beranjak dewasa, dibesarkan dalam lingkungan pesantren dan aktif dalam organisasi kader untuk perempuan. Bagaimana Ibu bisa memilih aktif dalam organisasi kader untuk perempuan? Waktu itu saya di aliyah ya. Saya memang betul sanawiyah, saya juga sanawiyah negeri tapi tinggal di pesantren, lalu aliyah juga saya aliyah di pesantren. Nah, ketika aliyah itu saya sempat aktif di namanya IPPNU, Ikatan Pelajar Putri NU. Ya, waktu itu saya mulai kelas 2 kalau tidak salah aktif di situ. Awalnya karena diminta oleh senior kan, suruh bantu-bantu, lalu akhirnya saya jadi pengurus di situ. Lalu setelah itu ya jadi keterusan. Waktu mahasiswa pun juga akhirnya saya jadi masuk di sebenarnya waktu mahasiswa saya organisasinya di PMII, tapi kemudian di akhir saya masa kuliah saya itu saya diminta. Ada program waktu itu namanya Bina Balita. Program Bina Balita itu ada training tentang untuk kelangsungan hidup anak. Nah, saya diminta untuk menjadi motivator. Kan jadi akhirnya kena ikut training kan. Setelah jadi motivator ada supervisor, ada segala macam. Ya dari situ aktivitas memulainya saya dengan Fatayat. Nah, cukup lama di Fatayat. Setelah itu kemudian saya keputus. Jadi waktu setelah mahasiswa selesai, kuliah selesai, itu saya sempat terputus karena saya kemudian harus berpindah kan. Saya mengajar, kemudian setelah itu saya ikut training lagi di Lakpesdam. Di Lakpesdam itu training tentang pertama kali saya ikut itu tentang pelatihan ini, tentang administrasi dan informasi untuk perpustakaan apa lupa saya namanya, tapi kursusnya itu kursus tentang administrasi kepustakaan gitu. Lalu saya ikut training itu. Setelah training lalu saya diminta untuk bantu di Pusdokinfo di Lakpesdam NU. Ya setelah itu jadi akhirnya keterusan. Dari situ terus balik lagi saya ke Fatayat. Setelah di Lakpesdam saya balik lagi ke Fatayat tahun 95 lah saya masuk lagi di Fatayat di pimpinan pusat, salah satu koordinator bidang litbang. Dari situ kemudian ya berikutnya ada yang kosong, saya masuk di pengurus harian, di wakil sekretaris, kemudian pada kongres berikutnya saya masuk di salah satu ketua. Nah, tahun 2000 baru saya terpilih menjadi ketua umum di Fatayat NU. Lalu 2005 terpilih untuk yang kedua kalinya sebagai ketua umum di Fatayat NU gitu. Ya memang bergulatnya kemudian dengan isu-isu perempuan. Apa yang mendasari Ibu tertarik untuk mengkaji dan berjuang untuk perempuan? Ya, waktu di kajian wanita itu saya sebenarnya mencoba mencari landasan ya, karena saya udah lama aktif di isu-isu perempuan gitu, termasuk dalam hal ini ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi, seksualitas dan kesehatan reproduksi. Nah, landasan ini sebenarnya saya dari training ke training kan langsung bergerak untuk kegiatan dengan masyarakat, ada penyuluhan, ada pendampingan, lalu
ini kok kayaknya garing sekali ya, artinya dangkal sekali gitu. Saya hanya berkutat dengan aktivitas gitu ya, tapi tidak punya basic teori, tidak punya basic pengetahuan yang bisa memperkuat ya katakan ideologi saya untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan terkait dengan isu perempuan. Nah, dari situ kemudian saya awalnya saya di UI itu sebenarnya mengambil kursus lagi nih, kursus tentang penelitian feminisme, tentang penelitian feminisme, tapi kemudian setelah itu ditawarin, Mbak katanya ini kalau sudah ikut training ini dapat SKS, lupa saya 3 SKS atau berapa. Jadi kalau misalnya mau ambil studi di formalnya di kajian wanita, itu sudah punya celengan itu. Jadi akhirnya dengan 3 SKS itu modalnya, lalu saya daftar untuk yang S2. Nah, waktu itu karena memang kebetulan saya sebagai ketua umum Fatayat waktu itu concern isunya adalah pada gender dan kesehatan reproduksi, lalu saya mengambil penelitian saya tentang fikih aborsi. Jadi fikih aborsi yang selama ini hanya mencoba, kalau di pesantren kan hanya membaca teks ya, sementara saya menemukan di lapangan itu bisa di-compare gitu antara bagaimana teks ini dimaknai dengan teks yang hidup gitu. Artinya kan kehidupan keseharian yang dialami oleh perempuan. Ketika itu kasus yang paling kuat adalah yang melatar belakangi saya kemudian kenapa mengambil judulnya tentang aborsi, karena angka kematian ibu di Indonesia waktu itu tinggi sekali. Tahun 2000 itu datanya kalau tidak salah masih sekitar 400-an per 100.000 kelahiran hidup. 420 atau 430 per 100.000 kelahiran hidup gitu, dan itu tinggi sekali. Di antaranya angka yang tinggi terhadap angka kematian ibu itu sumbangannya atau kontribusinya adalah dari aborsi tidak aman. Jadi orang yang perdarahan akibat aborsi, perdarahan akibat banyak faktor gitu. Faktor perdarahan ini juga menjadi pemicu yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu. Termasuk salah satunya adalah aborsi tidak aman itu. Itu sebenarnya yang mengawali kemudian saya mencoba melihat dari aspek ininya ya, mencari solusi sebenarnya. Ini kan bahaya. Bahaya bagaimana caranya bahaya ini bisa dicegah, syukur bisa dihilangkan gitu. Jadi atas dasar itu kemudian saya mencoba membangun paradigma baru dengan teks-teks lama, teks-teks klasik ya yang ada di dalam kitab-kitab, kalau dalam bahasa pesantren dalam kitab kuning ya, terkait dengan isu-isu aborsi. Ini yang kemudian dicoba dikonstruksi ulang bagaimana teks ini menjawab terhadap realitas kehidupan perempuan berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan tingginya angka kematian ibu. Itu sebenarnya. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk membuat beberapa karya buku? Kalau karya buku sebenarnya ngalir aja ya. Jadi begitu begitu ada ada isu, ada ini kan, terus kami di Fatayat kan ada kebiasaan diskusi juga ya, ada diskusi bulanan dengan teman-teman gitu. Dan ketika diskusi itu sebenarnya mendiskusikan temuan-temuan lapangan, bagaimana merespon gitu. Nah, dari temuan-temuan itu yang kemudian kan mau tidak mau kan secara bergantian jadi pembicara nih dalam diskusi itu, dan karena saya ketua umum jadi saya paling sering banyak bicara. Nah, atas dasar itu kemudian saya punya paling tidak punya kumpulan yang tadinya mungkin belum makalah lengkap gitu, saya coba dilengkapi gitu. Dan kebetulan karena saya juga mengajar di Institut Ilmu Al-Quran, tuntutan untuk menulis itu akhirnya menjadi kayak yang awalnya mungkin tuntutan berat gitu ya, tapi karena kemudian saya mengajar di IIKI juga selalu memberi tugas tulisan kepada mahasiswa, mau nggak mau akhirnya jadi terbiasa gitu buat makalah. Nah, itu makalah-makalah kumpulan makalah-makalah itulah yang kemudian dihimpun jadi buku. Jadi kalau buku yang betul-betul dari hasil penelitian sebenarnya nggak banyak.
Saya lebih banyak tulisan saya itu sebenarnya tulisan lepas lalu dihimpun oleh teman-teman, diedit jadi buku gitu. Kalau hasil penelitian murni, tulisan yang betul-betul dari hasil penelitian itu fikih aborsi sama ada tiga buku sebenarnya. Yang pertama fikih aborsi, lalu yang kedua terkait dengan pengasuhan. Nah, yang terkait dengan pengasuhan anak TK ini itu juga penelitian disertasi saya. Nah, yang lainnya adalah buku terkait dengan pengalaman perempuan pesantren. Nah, ini juga pengalaman perempuan pesantren ini sebenarnya bukan buku ilmiah, lebih pada buku harian ya, buku dari pengalaman yang kemudian dicoba direfleksi, ditulis gitu aja. Bisa diceritakan awal karir Ibu sampai dengan sekarang menjadi aktivis perempuan? Panjang ya, ceritanya panjang. Saya menjadi guru di Alia, di SMA, pertama itu di SMA, kemudian karena yang dibuka baru SMA, lalu tahun berikutnya dibuka Alia, dan saya kemudian mengajar di dua-duanya, di Alia dan di SMA dan di Alia, namanya di pesantren Al-Mukhlisin di Ciseeng, di Parung. Jadi itu dari tahun 80-an, saya lupa 85 atau 86 itu saya mulai ngajar di situ sampai ya sekitar tahun awal 90-an ya. Awal 90-an kemudian karena saya bekerja di Lakmesdam itu ngajarnya saya lepas gitu. Tapi kemudian saya aktif di Fatayat NU sembari saya bekerja di Lakmesdam, saya kemudian juga aktif di Fatayat NU. Nah, dari Fatayat itu yang kemudian ya setelah selesai Fatayat sebenarnya, setelah di akhir periode saya di Fatayat itu tahun 2000 pemilu 2004, saya ikut dalam pemilihan legislatif di DPR. Nah, itu sebenarnya bermulanya. Kemudian saya masuk dalam dunia politik sebentar gitu ya ketika di DPR. Nah, setelah selesai di DPR tahun 2009 saya balik ke kampus. Saya udah mau balik lagi, saya pikir ini sudah selesai urusan dengan dunia politik. Saya mau balik ngajar, tapi kemudian dimotivasi oleh rektor kami untuk selesaiin dulu sekolah gitu. Jadi akhirnya saya fokus mengambil S3 di UI itu. Kemudian waktu itu saya sempat di KPAI ya. Setelah di DPR 2010 tuh saya di KPAI, jadi sambil nyambi kuliah saya di KPAI juga sampai 2017. Kemudian setelah itu ya saya aktif volunteer saja di beberapa tempat ya, jadi membantu menjadi relawan, ada di Dewan Masjid, ada juga di beberapa kementerian untuk membantu menyiapkan tulisan-tulisan gitu, termasuk juga yang terakhir di Bappenas saya membantu membuat strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Nah, dari situ baru masuk ke Komnas Perempuan. Adakah cerita menarik Ibu menjadi aktivis perempuan di Komnas Perempuan? Cerita menariknya apa ya? Banyak sebenarnya cerita menariknya. Cerita menariknya, saya merasa di Komnas Perempuan ini di ruang kerja yang sebenarnya ruang kerja Komnas Perempuan itu berat gitu ya, banyak tantangannya, tapi dalam lingkungan kerja yang sangat akrab gitu ya, sangat homey gitu. Jadi kalau ini dengan teman-teman tidak ada batas ini ya, antara atasan, bawahan, staff, atau itu kita cair di sini tuh udah kayak temen semuanya. Jadi itu suasana kerja yang menurut saya sangat bagus ya, dan tidak ditemukan di tempat lain. Dari pengalaman saya paling tidak ditemukan. Jadi itu menurut saya sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya di sini baru seminggu, mulai bekerja secara formal sejak tanggal 7 kemarin. Dan selama seminggu ini saya merasakan betul itu suasana kerja yang menurut saya sangat nyaman gitu ya. Meskipun dari sisi material mungkin di sini banyak keterbatasannya, tetapi dari sisi relasi dan interaksi
antar komisioner dengan badan pekerja, dengan staf itu menurut saya relatif lebih cair dibanding dengan di pengalaman saya di lembaga lain. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang saat ini masih sering terjadi? Ya, itu sebenarnya yang juga melatar belakangi saya, kenapa saya kemudian ketika ditawari masuk di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia maupun di Komnas Perempuan. Nah, ketika saya masuk di KPAI itu juga angka pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak itu kan tinggi sekali. Bahkan di kalangan lembaga-lembaga pemerintah pun masih banyak yang belum menganggap bahwa mereka belum bisa membedakan antara pengasuhan dan kekerasan gitu. Jadi masih banyak yang mengatakan bahwa pengasuhan, memukul anak untuk pengasuhan itu dianggap dibenarkan, atau memberikan tindakan disiplin kepada anak itu juga dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Nah, itu juga masih banyak dilakukan, dan pelakunya juga tentu saja yang ketika saya di KPAI itu sekitar tahun 2012 itu ada survei nasional gitu tentang angka kekerasan terhadap anak. Dan ternyata dalam 3 bulan terakhir ini respondennya kan anak SD, SMP, SMA ya yang kita coba tanyakan apa yang mereka alami selama 3 bulan terakhir. Ketika di dalam rumah mereka mengatakan dalam 3 bulan terakhir mereka pernah mengalami kekerasan di dalam rumah. Kemudian untuk anak-anak yang di sekolah, ketika kita tanyakan terkait dengan lingkungan di sekolah, apa yang dialami selama 3 bulan terakhir, ternyata mereka juga mengakui ada kekerasan terhadap anak di sekolah. Lalu ketika kita tanya bagaimana dengan lingkungan di masyarakat, di komunitas, itu pun juga sama jawabannya. Dan angkanya cukup tinggi. Gitu. Waktu itu seingat saya sekitar 76% di antara anak yang menjadi informan, mereka mengatakan pernah mengalami kekerasan di dalam rumah. Kemudian di sekolah juga angkanya cukup tinggi, sekitar 71% mengatakan mengalami kekerasan di sekolah. Di masyarakat pun juga sama. Jadi ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita, bahwa bagaimana mungkin kita bisa membangun peradaban baru yang memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak kalau proses pengasuhan di rumah dengan kekerasan, di sekolah dengan kekerasan, di masyarakat juga dengan lingkungan kekerasan. Hasilnya kemudian ya anak menjadi pelaku kekerasan. Dan itu menjadi seolah-olah kekerasan menjadi sesuatu yang dibenarkan gitu. Padahal ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, atau bahkan bertentangan juga dengan nilai-nilai Islam ya, kalau kita mengacu pada prinsip-prinsip di dalam Islam. Lalu di Komnas Perempuan juga sama gitu. Jadi di Komnas Perempuan pun angka kekerasan terhadap perempuan itu cukup tinggi dan kecenderungannya terus meningkat. Dari beberapa pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan ya, paling enggak dari bacaan saya, terutama melalui catatan tahunan Komnas Perempuan, itu juga angkanya cukup tinggi gitu. Jadi ini yang saya kira memang perlu melakukan kesadaran bersama dengan semua elemen bangsa untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, batasan kekerasan ini kan juga banyak yang tidak tahu, dianggap kekerasan itu kalau kita dibukul, kalau kita dilukai gitu. Padahal kekerasan ini kan tidak hanya kekerasan fisik, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan sosial, bahkan kekerasan seksual gitu. Dan kekerasan seksual inilah sebenarnya kekerasan yang cukup tinggi angkanya, tetapi seringkali orang menganggap tabu untuk diungkap gitu, untuk tabu melaporkannya. Nah, ini yang rangkaian yang saya kira ke depan perlu proses penyadaran terhadap masyarakat ini perlu diperkuat dan perlu ditingkatkan. Apalagi kalau misalnya kita meninjau dari RUU pencegahan kekerasan seksual, ini kan menjadi sesuatu yang saya kira pada DPR periode yang sekarang itu kita menagih janji, bagaimana janji mereka untuk bisa membahas kembali dan mengesahkan terhadap RUU pencegahan kekerasan seksual itu. Selama Ibu berkarir,
Ibu mendapatkan penghargaan apa saja dan bisa diceritakan penghargaan dalam hal apa? Penghargaan apa ya? Saya pernah dapat penghargaan itu tahun 2004 ya, 2004 kalau tidak salah, itu penelitian tentang tesis saya tentang fikih aborsi ya, penelitian tentang fikih aborsi itu dapat penghargaan dari Saparina Sadli. Saparina Sadli yang pertama, yang kedua saya lupa. Kalau nggak salah yang pertama ya, penghargaan Saparina Sadli. Kan setiap dua tahun sekali kan Saparina Sadli memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan. Lalu di era-era itu saya juga mendapatkan penghargaan dari Antv, kalau tidak saya, dari Antv. Itu yang cukup dampaknya menurut saya dari dua penghargaan itu menjadi jadi kan kayak bola yang kemudian bergulir gitu, menjadi isu-isu yang orang menjadi tahu gitu bahwa ternyata ada ya fikih aborsi, ternyata kesehatan reproduksi di pesantren itu juga bisa dilakukan ya gitu. Padahal tadinya selama ini kan banyak yang menganggap itu tabu gitu. Nah, kalau yang di ANTV saya penghargaannya pada gender dan sosial ya. Bagaimana harapan dan pesan Ibu untuk perempuan Indonesia agar hak-hak perempuan terpenuhi? Ya, harapannya kalau kita mengacu pada masih rendahnya ya pengakuan terhadap hak-hak perempuan, kemudian masih sulitnya akses ya terhadap layanan-layanan untuk korban kekerasan seksual. Ini menurut saya ke depannya harusnya menjadi lebih baik. Perempuan, mari kita suarakan gitu ya, sekecil apapun kekerasan dan hak-haknya tidak terlindungi, suarakan gitu. Apalagi kekerasan seksual yang selama ini dianggap tabu. Kekerasan seksual itu tidak bisa dianggap tabu karena itu adalah kejahatan terhadap pelanggaran pemenuhan hak-hak perempuan. Jadi harus disuarakan. Nah, pemirsa MTA, demikianlah hasil wawancara kami bersama Ibu Dr. Anda Maria Ulfa MSI. Semoga dapat diambil manfaat dan menambah wawasan pemirsa semua. Saya Anissa Ayu Lestari beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.